Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang prinsip-prinsip bimbingan konseling pada mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Bu Rahmi Dwi Febriani. Adapun kelompok 3 terdiri dari Elsie Maharani Putri dengan NIM 21076045, Ramita Azhari dengan NIM 21033171, dan Regina Valda dengan NIM 21076069. Adapun topik bahasan pada prinsip-prinsip bimbingan konseling, yang pertama adalah pengertian prinsip BK, kemudian konsep prinsip umum BK, dan konsep prinsip khusus BK. Adapun pengertian prinsip, yaitu prinsip berasal dari kata prinsipra yang artinya permulaan dengan suatu cara tertentu dengan melahirkan hal-hal yang lain. Prinsip ini merupakan hasil perpaduan antara kajian teoretik dan teori lapangan yang terarah yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan yang dimaksudkan. Bagaimana dengan prinsip BK? Menurut Prayitno dan Erman Amti, prinsip bimbingan konseling yaitu pada umumnya berkenaan dengan saranan pelayanan, masalah klien, tujuan dan proses penanganan masalah, program pelayanan dan penyelenggaraan layanan. Nah, apa saja prinsip BK itu? Yang pertama, prinsip BK menguraikan tentang pokok-pokok pemikiran yang dijadikan pedoman program pelaksanaan pelayanan bimbingan. Prinsip ini dijadikan sebagai seperangkat landasan praktis atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling sekolah. Nah, materi selanjutnya adalah prinsip umum BK. Apa saja prinsip umum BK? Yang pertama, bimbingan berpusat pada individu. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan individu. Yang kedua, tujuan bimbingan agar individu mampu mengarahkan dirinya dan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Yang ketiga, pelaksanaan bimbingan dan konseling dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan individu yang dibimbing. Yang keempat, implementasi program bimbingan dan konseling harus dipimpin oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan dan konseling dan bekerja sama dengan pihak terkait. Dan yang terakhir, untuk mengetahui hasil yang diperoleh konseling harus diadakan penilaian teratur dan berkesinambungan. Selanjutnya yaitu prinsip khusus BK. Saranan pelayanan bimbingan dan konseling adalah individu-individu baik secara perorangan maupun kelompok yang menjadi sasaran pelayanan pada umumnya adalah perkembangan dan kehidupan dari individu. Namun secara lebih nyata dan langsung adalah sikap dan tingkah lakunya yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kepribadian dan kondisi sendiri, serta kondisi lingkungannya. Sikap dan tingkah laku dalam perkembangan dan kehidupan itu mendorong dirumuskannya prinsip-prinsip bimbingan dan konseling yang berkaitan dengan peserta didik, di mana prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama, BK melayani semua individu tanpa memandang status sosial. Yang kedua, BK berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik. Yang ketiga, BK memperhatikan sepenuhnya tahap-tahap dan berbagai aspek perkembangan individu. Yang keempat, pelayanan BK di sekolah harus dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu yang bersangkutan beragam dan luas. Yang kelima, siswa yang telah memperoleh bimbingan harus secara berangsur-angsur dapat menolong dirinya sendiri. Yang keenam,
keputusan akhir dalam proses BK dibentuk oleh siswa itu sendiri. Agar membimbing diri sendiri. Prinsip khusus BK yang selanjutnya yaitu yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. Pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling, baik yang terprogram atau insidental, dimulai dengan pemahaman tentang tujuan layanan. Tujuan ini selanjutnya akan diwujudkan melalui proses tertentu oleh seorang konselor. Dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling, konselor perlu mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam lembaga maupun dari luar lembaga, agar tercapainya perkembangan peserta didik secara optimal. Maka, prinsip-prinsip khusus BK yang berkaitan dengan tujuan pendidikan yaitu yang pertama yaitu pelayanan BK untuk mengembangkan konseli agar membimbing diri sendiri dalam menghadapi kesulitannya. Yang kedua yaitu dalam bimbingan, keputusan hendaklah berasal dari diri konseli, bukan paksaan dari konselor. Yang ketiga yaitu permasalahan khusus yang dialami konseli harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan. Yang keempat yaitu konselor haruslah mendapat pendidikan dalam bidang konseling. Yang kelima yaitu diperlukannya kerjasama antara orang tua dan juga konselor. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu untuk pengelolaan layanan BK diperlukan program penilaian dan himpunan data. Prinsip khusus BK yang selanjutnya adalah prinsip khusus yang berkaitan dengan permasalahan. Sebelum masuk ke dalam hal ini, sesuatu hal dapat dikaitkan atau disebut sebagai permasalahan apabila terdapat ciri sebagai berikut. Pertama, jika suatu hal tersebut merupakan hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kedua, hal tersebut mampu mengganggu perasaan dan pemikiran bagi individu atau konseli. Yang ketiga, jika tidak diselesaikan hal tersebut akan sangat mengganggu kehidupan individu. Dan keempat, dalam permasalahan ini membutuhkan ahli yang mampu menyelesaikan hal tersebut kliennya. Dalam hal ini, pelayanan BK merupakan sesuatu hal yang sifatnya terbatas, sehingga BK diberikan ranah untuk mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hal berikut. Yang pertama, permasalahan mental atau fisik akibat pengaruh lingkungan dan sebaliknya. Dalam hal ini termasuk dalam permasalahan di dunia pendidikan, permasalahan karir, ataupun permasalahan dalam belajar. Dan BK memberikan perhatian pada kesenjangan individu, ekonomi, sosial, dan budaya yang dialami oleh konseli. Jadi, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa ranah permasalahan yang dapat diselesaikan BK berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama, permasalahan mental, yang kedua, permasalahan fisik, dan ketiga, permasalahan adaptasi. Prinsip khusus BK yang terakhir adalah prinsip khusus yang berkaitan dengan pengorganisasian. Prinsip khusus ini bertujuan untuk bisa memastikan pelayanan BK yang diberikan dapat berjalan secara terstruktur sehingga mampu menyelesaikan permasalahan dihadapi oleh seorang konseli. Di mana cirinya adalah 1. Dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Yang kedua, program layanan harus disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah. Maka program-program yang harus dilaksanakan oleh konselor itu hendaknya dapat mendukung tujuan pendidikan dan visi misi sekolah, di mana keduanya bermuara pada terlaksananya perkembangan individu dengan baik, dengan memastikan
Permasalahan dari setiap individu dapat terselesaikan dengan baik sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran atau pendidikan yang sedang dilangsungkan. Dan dipastikan bahwa setiap individu mampu untuk mengatasi setiap permasalahannya. Dan yang ketiga, harus ada pembagian waktu antar pembimbing. Ini terjadi apabila permasalahan itu kompleks dan membutuhkan cukup banyak konselor agar bisa mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik. Yang terakhir, bimbingan dilakukan individu atau kelompok sesuai metode dan permasalahan yang dipecahkan. Maka dalam pengorganisasiannya, bimbingan dibagi menjadi 2 karakter. Yang pertama bimbingan individu, yang kedua adalah bimbingan secara kelompok. Setiap permasalahan yang dibahas dalam bimbingan ini berbeda-beda dan membutuhkan metode tertentu. Setiap metode itu harus melihat jenis permasalahan yang dipecahkan sehingga mampu menghasilkan dampak optimal bagi konselingnya. Nah, sekianlah pemaparan materi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan semoga materi kami dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.